Semangat pagi Indonesia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Papua, yang di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, Mr. Ali akan menampilkan video tentang penyerahan mobil siaga yang diberikan oleh Villa Solong, Klatak, Kalipuro, Banyuwangi ya. Dan dihadiri juga oleh seluruh SKPD ya. SKPD terkait yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dihadiri juga oleh Ibu Bupati, Ibu Kristiandani ya. Dimulai pukul 8.45 diawali dengan penyerahan santunan untuk anak yatim dan yatim piatu ya. Luar biasa, dilanjutkan dengan acara seremonial lalu foto-foto bersama di mobil siaga yang view-nya adalah laut yang sangat indah sekali ya. Rekan-rekan semua, mobil siaga ini punya banyak manfaat untuk warga kampung ya, warga Villa Solong ini ya, yang terdiri dari 3 RT 1, 2, dan 3. Manfaatnya memiliki respon darurat yang lebih cepat tentunya. Kalau ada yang sakit mendadak, kecelakaan atau kondisi darurat lainnya, mobil siaga ini bisa langsung dipakai buat antar ke puskesmas, misalnya ke klinik ataupun ke rumah sakit tanpa harus menunggu angkutan umum atau ojek yang lama ya. Bisa juga untuk akses kesehatan yang lebih mudah buat warga Villa Solong yang mungkin selama ini susah untuk misalnya akses transportasi. Untungnya nggak terlalu susah ya di sini ya. Mobil siaga ini ya bisa membantu ya warga ke tempat berobat misalnya, imunisasi atau cek kesehatan rutin misalnya seperti itu. Meningkatkan solidaritas warga karena mobil ini kan biasanya dikelola bersama ya, perlu rundingan lagi bagaimana cara maintenance-nya, merawatnya, ada biaya-biaya tertentu kan, maka warga harus lebih kompak lagi dan peduli satu sama lain. Ada rasa gotong royong makin kuat yang harus kita lanjutkan untuk merawatnya seperti itu ya. Dan mobil siaga ini bisa dipakai untuk kegiatan sosial, luar biasa ya. Seluruh urusan medis, mobil siaga ini juga bisa dipakai untuk kegiatan sosial ini ya. Untuk sosial lainnya bisa untuk antar bantuan, misalnya kegiatan posyandu atau kegiatan RT RW. Alhamdulillah sudah ada balai RW-nya juga ya, balai serbaguna juga di daerah Villa Solong, Klatak, Kalipuro, Banyuwangi ini. Meringankan beban biaya otomatis ya. Jadi warga tidak perlu keluar banyak uang buat sewa kendaraan darurat. Biasanya mobil siaga ini ya dibiayai bersama ya, atau juga kelurahan misalnya, atau juga villa sendiri juga kadang bisa membantu ya, atau iuran warga. Jadi lebih hemat ya. Jadi bantuan mobil siaga ini sangat berarti banget ya. Bukan sekedar memberi kendaraan, tapi juga memberi akses lebih cepat ke layanan kesehatan, meningkatkan keselamatan warga, mempererat hubungan antar pihak luar ya. Jadi pihak villa dengan warga itu lebih akrab seperti itu ya. Luar biasa banget bentuk kepedulian dari villa. Mungkin juga ini berupa CSR dan lain sebagainya ya. Luar biasa. Jadi selain manfaat langsung untuk kendaraan darurat dan kegiatan sosial, bantuan ini juga menunjukkan kalau ada kepedulian dari pihak swasta terhadap kesejahteraan warga. Jadi warga pasti merasa lebih dihargai dan didukung seperti itu. Jadi kita yang dari Villa Solong sangat berterima kasih atas bantuan mobil siaga ini. Bantuan ini bukan hanya memberikan kemudahan transportasi dalam keadaan kegawat daruratan, tetapi juga menunjukkan kepedulian nyata terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Villa Solong tentunya ya, yang ada di wilayah Villa Solong, yaitu warga Solong. Dan semoga saja
kerjasama ini terus terjalin dan membawa manfaat yang lebih luas. Ya, pengelolaannya tetap yang rukun ya. Ya gimana didiskusikanlah secara baik. Penanggung jawabnya siapa, bagaimana proses cara memakai mobil itu, perawatannya bagaimana, seperti itu ya. Pengelolaannya tetap perlu direncanakan dengan matang supaya mobil tetap jalan dan bermanfaat jangka panjang. Ya kita buat tim pengelola misalnya ya. Tim kecil dari warga pengurus untuk mobil siaga ini ya, kader kesehatan, libatkan juga ibu-ibu ya, karena yang sakit bukan hanya ayah tapi ibu-ibu ya, bukan bapak-bapak saja, bisa jadi anak kecil dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, tidak sakit ya. Jadi menjadwalkan penggunaan mobil, misalnya mencatat pemakaian dan kebutuhan perawatan, mengatur sopir dan jadwal piket. Ini Mas Adi sudah sanggup dan beberapa mungkin ya untuk menjadi sopir ini ya, membantu masyarakat lah. Jadi misalnya disepakati, misalnya siapa saja boleh menggunakan mobil, prioritas untuk keadaan darurat, jam operasionalnya ya, boleh itu dicantumkan. Walaupun kadang jam berapapun, jam 2 malam barangkali ada yang gawat darurat yang mendesak, bisa juga dipakai ya. Nanti tergantung kesepakatan. Prosedur peminjaman ya, misalnya lewat siapa, RT atau lewat siapa, harus ada tim kecilnya ya. Walaupun mobilnya ini berupa bantuan operasional, tetap butuh dana bro ya. Jadi misalnya ada iuran sukarela donatur misalnya ya, atau bagaimana lah nanti diatur dengan baik. Ada kas RT misalnya, kelurahan juga ikut membantu lah biar tidak membengkak biaya-biaya ini. Ya tim kecil inilah mereka yang bertanggung jawab dalam hal perawatan ini ya, bagaimana cara merawatnya. Untuk penggunaan pribadi non darurat ya dulur, antar kontrol rutin misalnya ya, ada dikenakanlah tarif ringan atau seikhlasnya untuk beli BBM dan servis. Ya harus ada bro, kan non darurat ya, terutama yang dipakai untuk darurat ini, karena kan supirnya juga butuh waktu, meluangkan waktu dan lain sebagainya. Mobilnya juga butuh bensin. Ya nantilah dibicarakan secara baik. Kalau untuk kasus darurat ya gratis bro, perkara keluarga mau ngasih monggo. Seperti sakit keras, ibu melahirkan, kecelakaan, mobil ini ya sebaiknya gratis ya, nanti dibicarakan ya. Karena tujuan utamanya memang untuk kepentingan sosial, seperti itu. Tapi didiskusikan lagi ya, bagaimana. Karena ada penjadwalan servis tentunya dan perawatan. Contoh ganti oli tiap 3.000 hingga 5.000 km. Ayo, ya kan? Cek ban, rem, dan aki rutin. Seperti itu. Cuci dan membersihkan secara berkala. Ini penting bro, agar nggak berdebu, agar mobil selalu siap pakai dan awet, seperti itu. Apalagi mengangkat sopir tetap misalnya ya, pengelolaannya tetap perlu gotong royong, transparan dan adil, seperti itu ya. Luar biasa, semoga semangat Anda semuanya. Nanti ada diskusi-diskusi selanjutnya tentunya ya. Yang penting ini sosialisasi dulu, warga biar tahu dulu ya. Warga kira karena mobilnya bantuan kadang menganggap gratis semuanya ya. Sudah saya kasih tahu awal bahwa sopir tetap misalnya, perawatan harus ada ya, bensin juga harus ada. Maka perlu dibicarakan lah ini sistemnya seperti apa ya. Sosialisasi terbuka dan jujur harus ada ya. Kita ajak warga kumpul, rapat RT RW atau pengajian misalnya. Mobilnya memang bantuan Pak Bu, tapi perawatannya butuh dana. Kalau tidak kita rawat bersama ya, nanti kan bisa rusak, berdebu misalnya, banyak mudah pecah dan lain sebagainya, dan tidak bisa dipakai lagi ya. Misal ganti oli 150.000 misalnya, ganti oli sekali isi bensin misalnya 50.000 atau 100.000, servis ringan paling ringan itu 250.000 ya. Jadi ada aturan tertulis misalnya di tempat umum penggunaan mobil siaga
Untuk darurat, sakit parah, kecelakaan, melahirkan gratis. Non darurat, kontrol rutin, urusan pribadi seikhlasnya, ya, untuk BBM dan sopir misalnya. Wajib lapor ke pengelola sebelum pemakaian, seperti itu ya. Disediakan kotak amal di mobil ya. Jadi bisa itu ya. Isi seikhlasnya untuk perawatan mobil siaga kotak bersama. Transparan, cara pengerawatannya itu ya. Dana-dananya diberitahukan pada masyarakat ya. Dan ada organisasi tahlilan misalnya ya, organisasi kifayah itu diberitahukan juga ya, minta waktu kepada ketua kifayah seperti itu ya, tapi ya minta izin dulu ya, kadang tidak sama seperti itu ya. Nanti menyetujui aturan itu ya RW, RT dan juga kepala kelurahan misalnya ya, ikut mengawasi agar pengelolaan transparan dan adil seperti itu ya. Ya itu penting lah, istilah-istilah seperti itu penting. Jadi bantuan ini sangat berarti buat masyarakat Solong ya, karena telah memberikan kemudahan akses layanan kesehatan, mempercepat penanganan darurat serta mempererat semangat gotong royong. Terima kasih. Salam hormat dari masyarakat Villa Solong ya. Luar biasa. Semoga bermanfaat, ya pasti bermanfaat insya Allah seperti itu. Dikelola dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Teguh, owner Villa Solong. Luar biasa ya untuk Villa Solong. Semoga dimudahkan segala-galanya dan banyak juga tamunya ya. Banyak juga rezekinya. Dan yang terlibat dalam pengadaan mulai dari penyerahan hingga serah terima ini, semoga selalu panjang umur dan sehat selalu, siap siaga untuk membantu kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik yatim piatu. Baik, kembali kami sampaikan selamat datang kepada Bupati Banyuwangi di Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Villa Solong yang kami hormati, asisten dan kepala satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT RW di lingkungan Solong, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir dalam acara penyerahan bantuan CSR mobil siaga dari Villa Solong kepada masyarakat lingkungan Solong oleh Bupati Banyuwangi hari ini Rabu 14 Mei tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mengawali rangkaian acara ini, marilah kita ikuti bersama sambutan oleh manajer Villa Solong. Kalau kita menyebutnya Pak Han, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih atas kunjungan Ibu Bupati, Ibu Fiestian dan Azwar Anas. Kemudian kepada staf SKBD, seluruh staf SKBD Banyuwangi, saya sampaikan terima kasih juga telah hadir di Villa Solong. Kepada owner Villa Solong Bapak Teguh, terima kasih. Kemudian kepada Bapak Camat, Pak Lurah yang juga hadir, kami sampaikan terima kasih, dan perwakilan dari masyarakat dan tokoh masyarakat dusun Villa Solong, saya sampaikan terima kasih juga. Pertama, saya ingin sampaikan selaku mewakili juga Pak Teguh selaku owner, harapannya dengan kami berikan mobil kesehatan untuk warga Solong, harapannya ke depan bisa bermanfaat bagi warga, dan tentu supaya ke depan kita punya kerjasama yang lebih baik tentunya. Saya rasa singkat saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi Ibu Bupati, terima kasih sudah hadir.
di Villa Salam. Demikian. Tolong yang kami hormati Bapak Ali Maki, disilakan. Satu Lingkungan Tanjung Solong, Bapak Ali Maki, serta Ketua RT dan Bapak Ibu sekalian warga dari Tanjung Solong. Pak Teguh Budiano Sutrisno sebagai owner dari Villa Solong, serta seluruh jajaran dan teman-teman dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi hadir bersama kami, Pak Teguh, Pak Asisten, Pak Bram, lalu ada Kepala Dinas Pariwisata, ada dari Pak Perizinan, lalu Pak Disub. Oh ya, Disub, yang lalu juga Pak Camat, Pak Sori, Pak Lurah, ada Ibu Heni dari Dinas Sosial, lalu ada Bu Nani dari UMKM, oh ini BKD ya, dan teman-teman yang belum tersebutkan. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, terutama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Han dan juga Pak RW. Nah, mudah-mudahan ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk sama-sama membangun Banyuwangi. Bapak Ibu semuanya, membangun Banyuwangi, di mana kita tinggal, di mana mungkin Bapak Ibu lahir di sini. Ini adalah bukan hanya tugasnya pemerintah, tapi tugas kita bersama. Menjaga daerah ini tetap aman, tetap kondusif, ini penting agar pembangunan di Banyuwangi bisa semakin lebih baik lagi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Banyuwangi, kita flashback ke tahun-tahun yang lalu, Banyuwangi banyak sekali demo, dikit-dikit demo, ada yang nggak setuju demo, ada yang nggak suka demo, ya. Siapa yang akan mau datang ke Banyuwangi? Karena identik dengan rusuh, identik dengan demo. Tetapi alhamdulillah, dengan kita bisa duduk bersama, dengan kita bisa menyampaikan sesuatu dengan pikiran yang jernih, hati yang terbuka, alhamdulillah berbagai permasalahan bisa kita lalui bersama. Walaupun namanya dalam sebuah pembangunan daerah tidak ada kata titik, pasti koma, tidak ada kata selesai, pasti berkelanjutan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu menyampaikan bahwa apa ini Banyuwangi pembangunannya, jalan masih banyak yang rusak, benar, kami tidak mengindahkan itu, benar adanya. Apa Banyuwangi, apa Bu Ibu, kita kemiskinan masih ada, masih banyak, benar. Karena dimanapun, di bumi manapun, kalau kita bicara Amerika, kalau kita bicara Cina, kalau kita bicara negara-negara maju lain, pasti punya problem yang sama. Kemiskinan, lalu lapangan pekerjaan, pengangguran, pasti sama. Masalah pendidikan, masalah kesehatan pasti sama. Dan itulah yang namanya kita sebut pembangunan. Harus berkelanjutan. Setiap tahun harus ada perubahan. Nah, inilah yang sedang kita lakukan di Banyuwangi, Bapak Ibu sekalian. Ya, setahap, bahkan mungkin Banyuwangi ini melakukan lompatan, tidak hanya bertahap, tidak hanya setapak-tapak, tapi bahkan melakukan lompatan jika dibandingkan dengan kabupaten lain. Coba kalau Bapak Ibu bandingkan dengan kabupaten sekitar kita, ya, Banyuwangi melakukan lompatan yang sangat luar biasa. Dari dulunya tidak dikenal siapa-siapa, dari dulu pariwisatanya tidak dikenal. Dulu saya pertama kali ke Solong ini tempat sampah ya Pak Teguh ya, banyak orang buang sampah di sini, tidak terawat, lalu juga ya kotor. Tapi alhamdulillah, ya sekarang Bapak Ibu menerima manfaat dari adanya Villa Solong ini. Selama kita bersama, duduk bersama, ya kita komunikasikan dengan cara yang baik, insya Allah pembangunan di Banyuwangi akan semakin lebih baik. Dan tugas kita semuanya, ya, bukan hanya tugas Bapak kita, tapi tugas kita semua, termasuk Pak RW, Pak RT, tapi kita juga peduli dengan sekitarnya, dengan budaya sekitarnya. Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, dikomunikasikan dengan baik, ya, agar Villa Solong ini bisa terus beroperasi dan berdampak pada Bapak Ibu semua. Dulu pertama kali saya masuk ke wilayah ini kotor, kumuh, tapi alhamdulillah dengan banyak orang datang ke sini, ternyata masyarakat sini punya kesadaran
kesadaran mulai menata rumahnya rapi, saya lihat sudah mulai bersih, sampahnya sudah mulai dikelola. Nah, mudah-mudahan inilah yang bisa yang kita harapkan. Ya, semuanya bergerak. Akhirnya Solong jadi terkenal, tidak hanya di Indonesia, ya sampai sedunia sekarang kalau udah kenal Solong ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa berkembang terus dan masyarakat mendapatkan manfaatnya. Pak Tuku juga memfasilitasi ya masyarakat sekitar menjadi pekerja di sini ya Pak Tuku ya. Nah, inilah bentuk bagaimana swasta juga peduli dengan sekitarnya. Sekali lagi selamat Bapak Ibu, para warga Solong, mudah-mudahan mobil ini bermanfaat dan kita sekali lagi saya sampaikan bahwa kita harus bersama-sama bergandengan tangan membangun Banyuwangi. Mari kita bangun Banyuwangi dengan penuh cinta, dengan kerja keras, dan insya Allah kita semuanya akan bisa menikmati manfaat. Tidak hanya kita saat ini, tapi insya Allah anak cucu kita di masa yang akan datang. Ya, sekali lagi selamat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas doa, dukungan seluruh warga Solong kepada tidak hanya Villa Solong, tapi juga kepada Banyuwangi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh bagi anak kita di masa yang akan datang. Bangun Banyuwangi dengan cinta, dengan kerja keras, dan saling membantu sama lain, satu sama lain. Semoga niat kita hari ini dicatat sebagai amal kebaikan. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Pak Teguh, keluarganya, dan seluruh karyawan yang bekerja di sini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam berusaha, dan semoga Villa Solong semakin lebih jaya dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu untuk tetap di tempat, sekaligus kita akan menyaksikan bersama.